Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan hak pembebasan bersyarat kepada sejumlah narapidana kasus korupsi. Setidaknya terdapat 10 terpidana korupsi yang bebas bersyarat. Berikut 10 nama napi koruptor yang dapat pembebasan bersyarat beserta kasusnya. 1. Ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, dia juga terbukti melakukan pencucian uang senilai $375.279 Amerika Serikat atau setara 5,25 miliar rupiah. Uang tersebut adalah bagian dari uang suap yang diberikan Joko Chandra. Di tingkat banding, hukuman Pinangki dipangkas menjadi 4 tahun penjara. Saat itu, jaksa pun tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Dua, Ex-Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Tiga, Mirawati Basri. Mirawati divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Orang kepercayaan politikus PDIPI Nyoman Damantra itu ikut menerima uang suap 2 miliar rupiah dari pengusaha karena membantu pengurusan kuota impor bawang putih. 4. Ex-Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Aryani. Dalam pelaksanaan subkontraktor fiktif pada 41 proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Patrialis Akbar. Patrialis Akbar merupakan terpidana kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi. Pengadilan Tipikor Jakarta saat itu menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara terhadap Patrialis Akbar pada tanggal 4 September tahun 2017. Namun, hukumannya disunat setahun menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung yang peninjauan kembali yang diajukan Patrialis Akbar pada Agustus tahun 2018. 6. Ex-Menteri Agama Surya Dharma Ali.
Mantan menak ini divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Suryadharma Ali dinyatakan terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp27 miliar dan SAR 17 juta dan menyalahgunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi dan keluarga mencapai Rp1,8 miliar. Upaya Suryadharma Ali untuk bebas dari jerat hukum menemui jalan buntu setelah MA menolak PK yang diajukannya. Ex-Gubernur Jambi Zumi Zola. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi sekitar Rp44 miliar dan 1 unit mobil Alphard. Selain itu, Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti menyuap 53 anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar untuk memuluskan ketok palu rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Jambi tahun anggaran tahun 2017 sampai tahun 2018. Ex-Bupati Subang Ojang Sohandi. Heri ditetapkan KPK sejak Oktober tahun 2019. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 16 April tahun 2016. Heri diduga bersama-sama Ojang Sohandi diduga menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya. Total gratifikasi yang diduga diterima senilai Rp9,64 miliar. 9. Ex-Bupati Cianjur Irfan Rifano Muchtar. Bupati Cianjur nonaktif Irfan Rifano Muchtar divonis 5 tahun penjara. Irfan terbukti menyunat dana alokasi khusus pendidikan yang bersumber dari APBN. Selain divonis penjara, Irfan diwajibkan membayar denda Rp250 juta. Bila Irfan tak membayar, akan diganti dengan hukuman tambahan selama 3 bulan penjara. 10. Ex-Bupati Indramayu Supendi. Pemeriksaan Supendi ini merupakan pengembangan dari kasus tersangka ex-anggota DPRD Jabar Abdul Rozak yang diduga menerima uang sebesar Rp8,5 miliar. Supendi saat ini tengah mendekam di Lapas Sukamiskin setelah divonis 4,5 tahun bui dalam kaitan kasus suap proyek di Indramayu.